Setiap orang tentu saja menginginkan tempat terbaik untuk dihuni. Tapi belum tentu setiap orang cocok dengan kehidupan perkotaan ataupun gaya hidup urban. Bahkan ada yang memilih mengisolasi pada suatu tempat yang tidak terlalu ramai atau bahkan tidak ada orang lain. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, Anda pasti tertarik untuk mendatangi tempat-tempat tinggal atau objek wisata yang menawarkan tingkat keekstriman tertentu, bukan? Selain terasa lebih menantang, atraksi wisata ekstrim yang kerap menawarkan sensasi yang berbeda yang bisa membuat seseorang merasa ketagihan untuk terus mendatanginya. Seperti beberapa hunian yang memiliki lokasi unik ini dan anti-mainstream. Nah, kali ini Raja YouTube akan kasih 7 tempat paling terisolasi di dunia yang luar biasa anti-mainstream. Apa saja? Ini dia. Nah, sebelum aku share tipnya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan juga silahkan share ke teman-teman kamu supaya video ini semakin ramai. Oke, so yang pertama. Di negara Georgia, terdapat sebuah tempat bangunan yang tidak biasa yang bernama Caterpillar yang berada di atas batu monolit setinggi lebih dari 40 meter. Lokasi Caterpillar ini berjarak 200 km dari ibu kota Georgia, Tbilisi. Caterpillar tidak hanya terpencil, namun akses masuknya di atas monolit juga cukup ekstrim. Mereka yang akan mencapai kompleks harus berjalan melalui tangga logam tipis yang menempel di dinding monolit. Pemanjatannya memakan waktu sekitar 20 menit melalui jalan yang ekstrim. Dilansir dari CNN Travel, masyarakat telah dilarang untuk naik ke atas sejak tahun 2018. Pilar batu tersebut tidak dipanjat oleh siapapun dari luar Katsi hingga tahun 1944. Bangunan ini dianggap telah dibangun dari abad ke-5 hingga abad ke-6. Pemandangan sekitar akan memanjakan mata bagi siapa yang berkunjung. Bayangkanlah tinggal di rumah di suatu pulau kecil, tidak ada tetangga, kanan kirinya padang rumput hijau dan pantainya berupa tebing-tebing tinggi. Ini sungguhan ada di Islandia. Rumah tersebut adanya di Pulau Elliday. Banyak orang menyebutnya rumah paling kesepian di dunia karena hanya ada satu rumah saja di pulaunya. Pulau ini berada di atas pulau vulkanik. Jangan bayangkan pulaunya memiliki pantai berpasir putih. Sekeliling pulaunya bak dibentengi, sebab pinggirannya pulau berupa tebing-tebing raksasa. Rumah tersebut ternyata dibangun oleh Elliday Hunting Association yang merupakan komunitas para pemburu burung pipin. Rumahnya sendiri sebenarnya merupakan suatu pondok yang besar dan dibangun pada tahun 1953. Bagaimana? Tertarik ke sana? Jastroom Enak Island, juga dikenal Hub Island, merupakan pulau terkecil dari 1864 kepulauan terkenal di kawasan Amerika Serikat. Pulau ini terletak di perbatasan Kanada Amerika Serikat di atas sungai St. Lawrence, timur Ontario, Kanada. Jastroom Enak Island merupakan sebidang kecil tanah yang berdirikan sebuah rumah unik yang cocok dihuni bagi setiap orang yang ingin menjauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Uniknya, setiap pulau hanya dapat menampung satu rumah saja. Hal tersebut membuat jarak rumah yang satu dengan rumah yang lainnya akan sangat berjauhan. Kini, pulau yang berukuran hanya beberapa meter lebih besar dari ukuran bangunannya ini menjadi salah satu pulau populer yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pada kota Bajina Basta di Serbia, terdapat sebuah rumah yang dibangun di sekitar tahun 1968 oleh sekelompok perenang yang membutuhkan tempat berlindung.
Rumah yang berada di tengah aliran sungai Drina ini adalah rumah kayu yang hanya bertengger di atas sebuah batu. Seiring berjalannya waktu, rumah ini diperbaiki dengan menggunakan papan. Walaupun bentuknya sangat kecil, rumah mungil ini mampu bertahan dari bencana yang ada di sekitar. Jadi, bagi kalian pecinta renang dan ingin mencari tempat tinggal sementara yang luar biasa, tempat ini cocok buat kalian. Solvay Hut adalah rumah dengan lokasi paling tinggi di dunia. Terletak pada Gunung Matterhorn, Swiss. Rumah ini ada pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Pondok ini dimiliki oleh klub Swiss Alpine yang dibangun sebagai gudang penyimpanan makanan serta tempat berlindung bagi para pendaki gunung. Dapat menampung sekitar 10 orang yang berisi 10 kasur yang dapat digunakan oleh para pendaki yang ingin beristirahat. Pondok ini dibangun pada tahun 1915 dan hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikannya. Pondok ini dinamai sesuai dengan nama pendirinya, Ernest Solvay, seorang ahli kimia dari Belgia yang juga merupakan seorang pendaki sejati. Apakah Anda tertarik ke sana? Hunian di Portugal Utara ini memiliki bentuk dan material unik. Hal itu karena hunian ini terbuat dari batu besar. Hunian ini disebut Casa do Venedo atau dikenal juga House of Stone. Awalnya, Casa do Venedo digunakan sebagai rumah berlibur oleh sebuah keluarga. Kemudian menjadi berkembang setelah berubah menjadi museum lokal. Terbuat dari batu, Casa do Venedo memiliki pintu dan jendela yang terbuat dari kaca anti peluru. Rumah ini dibangun dari 4 batu besar. Pembangunan rumah batu ini dimulai dari tahun 1972 dan berdiri 2 tahun setelahnya. Rumah ini cukup baik meskipun tidak dilengkapi dengan listrik. Casa de Venedo berada di sebuah bukit batu yang dikelilingi dengan kincir angin dan merupakan tempat yang tepat bagi pecinta fotografi. Rumah yang dibangun oleh Frank Lloyd Wright ini cukup terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1937 sampai 1963. Kaufman House selalu digunakan untuk tempat berkumpul di akhir pekan. Namun, sejak tahun 1964, ia disumbangkan ke Western Pennsylvania Konservasi untuk dijadikan museum terbuka. Dirancang pada tahun 1935 oleh arsitek Frank Lloyd Wright, rumah ini menjadi lokasi yang wajib dikunjungi oleh pecinta arsitektur. Disebut Falling Water bukan tanpa alasan. Rumah ini terletak di atas air terjun kecil yang terbentuk dari sungai bernama Boran. Karena lokasinya ini, praktis air terjun ini akhirnya menjadi bagian dari rumah. Ketika berada di rumah ini, kita bisa mendengar air terjun bahkan dari kamarnya sekalipun. Banyak orang yang akhirnya mendatangi rumah ini, dari Albert Einstein bahkan Franklin Delano Roosevelt. Desain bangunan ini khususnya menekankan kuat pada harmoni antara manusia dan alam.